Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin membaca doa sebelum belajar. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Jadi, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini apakah ada yang tidak masuk sekolah? Oh, berarti hadir semuanya ya. Alhamdulillah semuanya bisa hadir ke sekolah pada hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang komponen darah manusia. Ibu punya pertanyaan nih untuk kalian. Kalian tahu darah berwarna apa? Ya, benar sekali. Darah berwarna merah ya. Nah, jadi sistem peredaran darah ini terdiri dari darah dan alat peredaran darah yang terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Berdasarkan pembuluh darahnya, peredaran darah makhluk hidup itu dibedakan menjadi peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah pada manusia ini berupa peredaran tertutup karena darah manusia berada di dalam pembuluh darah. Fungsi darah. Nah, fungsi darah ini adalah sebagai alat pengangkut. Eritrosit itu berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke jantung dan ke seluruh tubuh. Plasma darah itu mengangkut sari makanan dari usus ke hati, kemudian ke seluruh tubuh. Plasma darah juga mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Plasma darah mengangkut urea dari hati ke ginjal untuk dikeluarkan. Plasma darah itu mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke seluruh tubuh. Kemudian ada leukosit. Leukosit ini fungsinya untuk membunuh bibit-bibit penyakit. Kemudian trombosit. Trombosit ini fungsinya untuk pembekuan darah. Komponen darah itu terdiri atas 2. Ada yang tahu apa 2 komponen darah manusia? Nah, jadi komponen darah manusia itu ada 2. Yang pertama plasma darah dan yang kedua itu adalah sel darah. Plasma darah ini adalah cairan darah yang terdiri atas 90% air, 8% protein, yang terdiri atas albumin,
hormon globulin, protrombin, dan fibrinogen. 0,9% mineral, ada NaCl, natrium bikarbonat, kalsium, fosfor, magnesium, dan besi. Kemudian plasma darah ini juga mengandung 0,1% bahan organik, ada glukosa, lemak, urea, asam urat, asam amino, enzim, dan antigen. Protein yang larut di dalam darah ini disebut protein darah. Protein darah ini penting. Protein darah yang penting antara lain hormon, fibrinogen, albumin, dan globulin. Sel darah. Sel darah ini nama lainnya yaitu eritrosit. Eritrosit ini fungsinya untuk mengangkut oksigen. Bentuk eritrosit ini yaitu pipih, cekung di bagian tengahnya atau bikonkav. Dan eritrosit ini tidak berinti. Setiap 1 mm kubik darah itu mengandung 5 kurang lebih 5 juta eritrosit. Eritrosit ini mengandung hemoglobin, yaitu suatu unsur senyawa protein yang mengandung unsur besi. Nah, ini di samping penjelasan sel darah merah, ada gambar sel darah merah ya. Kalian bisa lihat di PPT itu gambar dari eritrosit. Selanjutnya itu ada sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit ini fungsinya untuk membunuh bibit penyakit dan membentuk zat antibodi. Leukosit bening ini tidak berwarna dan bentuknya itu tidak tetap seperti amuba. Setiap 1 mm kubik darah itu terdapat 8.000 leukosit. Nah, leukosit ini memiliki 5 macam bentuk, yaitu ada monosit, limfosit, basofil, eosinofil, dan neutrofil. Nah, di PPT itu ada gambar dari sel darah putih atau leukosit. Bisa dilihat ya anak-anak. Itu ada gambar limfosit, monosit, basofil, neutrofil, dan eosinofil. Berbeda-beda ya bentuknya. Selanjutnya keping darah. Keping darah ini nama lainnya trombosit. Trombosit ini fungsinya untuk membekukan darah. Nah, trombosit ini bentuknya kecil, tidak teratur, dan tidak berinti. Setiap 1 mm kubik darah ini terdapat kurang lebih 250.000 trombosit. Nah, trombosit ini memiliki enzim trombokinase. Nah, ini di PPT ada gambar keping darah atau trombosit.
Jadi trombosit itu bentuknya kecil ya, seperti yang tampak pada gambar. Selanjutnya, ini yang terakhir ada proses pembekuan darah karena terluka. Nah, ini prosesnya. Pertama-tama itu ya kulit terpotong dan pembuluh darah pecah. Nah, lalu keping-keping darah itu menembus dinding pembuluh darah. Lalu bahan kimia dikeluarkan oleh keping darah bereaksi dengan senyawa di dalam plasma. Nah, lalu serabut-serabut dihasilkan untuk menjebak keluarnya sel-sel darah merah. Lalu jaringan parut terbentuk dan semakin lama semakin keras. Nah, jadi serabut-serabut ini yang menghalangi darah keluar banyak saat terluka. Nah, jadi materi kita sudah habis. Jadi ibu beri kalian tugas ya. Nah, tugasnya yaitu kalian membuat soal dan jawaban sebanyak 5 soal. Tulis di buku tulis kalian. Dikumpulkan di minggu depannya di pertemuan selanjutnya. Baik, ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalam.